Cerita dimulai dengan memperlihatkan sekelompok mafia yang hendak melakukan transaksi senjata ilegal. Namun, saat transaksi akan dimulai, mereka tiba-tiba dikepung oleh polisi dan terjadi baku tembak. Di tengah baku tembak, dua anggota mafia berhasil melarikan diri sambil membawa sebuah laptop yang berisi saldo jutaan dolar untuk membeli senjata ilegal. Dalam pelarian, salah satu anggota mafia, Sean, tiba-tiba mengirim pesan kepada FBI, memberitahukan bahwa ia sedang menuju sebuah motel di ujung jalan. Ternyata, Sean adalah anggota FBI yang menyamar. Mendengar hal ini, tim FBI segera bergegas menuju motel yang dimaksud untuk menangkap rekan Sean. Singkat cerita, Sean dan temannya, Lakso, telah tiba di motel di ujung jalan. Tak lama kemudian, Lakso dihubungi oleh seorang pria bernama Marco, tangan kanan bos mafia. Marco memerintahkan Lakso untuk menghabisi Sean, lalu segera mengambil laptopnya. Ternyata, Marco sudah tahu bahwa Sean adalah agen FBI yang menyamar. Dengan cepat, Lakso membunuh Sean dan mengambil laptopnya. Piece of shit. Relax. Namun, saat Lakso hendak pergi, tim FBI sudah menunggu di sana, dan kembali terjadi baku tembak. Run! Go! Go! Get him! He's getting away! Get down! Sayangnya, Lakso berhasil melarikan diri sambil membawa laptop berisi jutaan dolar tersebut. Angela, do you have eyes on Sean? Setelah itu, salah satu agen FBI memberitahu kepala FBI, Sebastian, bahwa Sean telah dibunuh oleh Lakso. Mendengar kabar tersebut, Sebastian hanya bisa terdiam karena ini adalah pertama kalinya misinya gagal. Adegan berpindah ke bos mafia bernama Revello, yang sedang dihubungi oleh tangan kanannya, Marco. Di sini, Marco meminta maaf karena transaksi senjata ilegal mereka telah gagal. Kegagalan tersebut disebabkan oleh Sean yang ternyata adalah agen FBI. Namun, Revello tidak perlu khawatir, karena Marco telah mengamankan laptop berisi jutaan dolar dan telah menghabisi Sean. Tak hanya itu, Marco juga telah menangkap Lakso, orang yang telah merekrut Sean ke dalam kelompok mereka. Mendengar hal ini, Revello menjadi marah. Ia meminta Marco untuk tidak melepaskan Lakso, karena ia akan segera datang. Beberapa saat kemudian, Revello tiba di tempat Marco. Tanpa basa-basi, ia langsung menyiksa Lakso karena telah merekrut Sean yang ternyata adalah agen FBI. Lakso memohon ampun dan bersumpah bahwa ia tidak tahu kalau Sean adalah agen FBI. Namun, Revello tidak peduli dan langsung menghabisi Lakso. An FBI agent! Sick of this shit! Huh? Look at that. Setelah itu, Revello memerintahkan Marco untuk melanjutkan transaksi pembelian senjata ilegal besok malam. Ia juga telah mengirim salah satu anak buahnya untuk menemani Marco selama transaksi. Keesokan harinya, Sebastian, kepala FBI, menghadiri pesta ulang tahun keponakannya, Christina. Di sana, Sebastian langsung mengucapkan selamat ulang tahun kepada Christina dan mendoakannya. Kemudian, Sebastian disambut oleh ayah Christina, yang juga merupakan saudara kandungnya, bernama Alex. Selanjutnya, Alex memberikan hadiah istimewa kepada Christina, yaitu sebuah mobil mewah. Christina tampak sangat bahagia karena tidak menyangka akan mendapatkan hadiah semewah itu dari ayahnya. Setelah pesta ulang tahun, Alex dan Sebastian mengobrol santai di halaman. Sebastian curhat kepada Alex tentang misinya yang gagal, bahkan sampai merenggut nyawa salah satu anggotanya, Sean. Sebastian merasa sangat dendam terhadap kelompok mafia tersebut. Dia bersumpah akan terus memburu mereka sampai berhasil menangkap bosnya. Alex hanya bisa memberi dukungan dan meminta Sebastian agar selalu berhati-hati karena berurusan dengan mafia sangat berbahaya. Get you a beer. Yeah, thanks. Keesokan harinya, Sebastian bertemu dengan timnya di kantor FBI. Salah satu anak buahnya mendapatkan informasi dari seorang informan bahwa malam ini,
kelompok mafia Ravello akan melanjutkan transaksi pembelian senjata ilegal yang sebelumnya gagal. Transaksi tersebut berada di area penyimpanan kontainer. Mendengar hal itu, Sebastian langsung memerintahkan timnya untuk bersiap karena mereka akan menggerebek kelompok mafia Ravello malam itu. Malam harinya, Sebastian dan timnya sudah berada di tempat kejadian perkara, siap melakukan penggerebekan. Tak lama kemudian, Marco dan tangan kanan Ravello, bos mafia tersebut, terlihat sedang melakukan transaksi. Namun, tiba-tiba Sebastian dan timnya menyerang Marco. Di tengah pertempuran, Marco berhasil melarikan diri. Sebastian melihat tangan kanan Ravello yang hendak kabur sambil membawa laptop berisi saldo jutaan dolar milik Ravello. Dengan sigap, Sebastian mengejarnya dan berhasil memojokkan tangan kanan Ravello. Tiba-tiba, Sebastian terkejut melihat bahwa tangan kanan Ravello ternyata adalah Alex, adik kandungnya sendiri. Sebastian hanya bisa terdiam dan membiarkan Alex pergi. Beberapa saat kemudian, Sebastian mendatangi rumah Alex. Tanpa banyak bicara, dia langsung melayangkan pukulan ke arah Alex karena bekerja untuk Ravello. Untungnya, Alex berhasil menenangkan Sebastian dan menjelaskan semuanya. Alex mengakui bahwa dia memang sudah lama bekerja untuk Ravello, tapi itu semua hanya sandiwara. Sebenarnya, dia hanya mengincar laptop milik Ravello yang berisi saldo jutaan dolar. Sekarang, dia sudah mendapatkan laptop tersebut, dan seluruh saldonya telah dipindahkan ke hard drive. Alex berjanji akan membagi uang itu setengah-setengah dengan Sebastian selama Sebastian mau tutup mulut dan tidak membawa kasus ini lebih jauh. Sebastian tidak memberikan jawaban dan pergi begitu saja. I'm done with you. Beberapa jam kemudian, Marco, tangan kanan Ravello, tiba di markas dan melaporkan semua yang baru saja terjadi. Ravello langsung memeriksa rekaman CCTV di lokasi dan terkejut melihat Sebastian membiarkan Alex pergi. Ditambah lagi, Alex telah membawa kabur laptop yang berisi saldo jutaan dolar miliknya. Hal ini membuat kemarahan Ravello semakin memuncak. Ravello menyadari bahwa Alex adalah seorang pengkhianat. Tanpa ragu, dia memerintahkan Marco untuk segera mengerahkan pasukan dan menangkap Alex. Sementara itu, Alex sudah berada di rumah dan meminta istrinya untuk segera berkemas. Dia mengatakan bahwa malam ini mereka harus pergi. Istrinya bertanya ada apa dan mengapa Alex terlihat sangat tergesa-gesa. Namun, Alex menjawab bahwa dia akan menjelaskan semuanya nanti karena sekarang tidak ada waktu. Kemudian, Alex bertanya di mana putri mereka, Christina, karena dia juga harus ikut pergi. Istrinya menjawab bahwa Christina sedang keluar bersama temannya tapi tidak tahu di mana. Alex meminta istrinya untuk segera menelepon Christina dan menanyakan lokasinya. Namun, karena nomor ponselnya tidak aktif, Alex segera pergi dan mencari Christina ke rumah temannya. Sekitar 20 menit setelah Alex dan istrinya pergi, sebuah mobil tiba di depan rumah mereka. Ternyata, itu adalah Marco dan salah satu anak buahnya. Tanpa membuang waktu, Marco dan anak buahnya masuk ke dalam rumah untuk menangkap Alex dan mengambil kembali hard drive yang berisi saldo milik Ravello. Saat berada di dalam rumah, Christina datang, diantar oleh temannya. Ia masuk ke dalam rumah dan mengaktifkan ponselnya. Pada saat yang sama, ibunya menelepon dan menanyakan keberadaannya. Christina menjawab bahwa ia baru saja tiba di rumah. Tiba-tiba, terdengar suara gaduh. Sekejap, Alex menyadari bahwa Christina pasti telah diculik oleh anak buah Ravello. Beberapa saat kemudian, Alex menerima telepon dari Ravello. Ravello memperingatkan Alex bahwa ia tidak bisa bermain-main lagi karena sekarang Christina berada dalam kekuasaannya. Ravello memberi waktu 72 jam atau 3 hari kepada Alex untuk menukar hard drive itu dengan putrinya. Jika Alex berani berbohong atau mencoba menjebaknya lagi, maka Christina pasti tidak akan selamat. Who the fuck is this? Alex! You have 72 hours to bring me the hard drive. Fuck! Setelah itu, Alex dan istrinya pergi ke rumah Sebastian
saudara kandungnya yang juga seorang kepala FBI. Alex memohon kepada Sebastian untuk membantu menyelamatkan Christina yang telah diculik oleh Revello. Sebenarnya, Sebastian tidak ingin lagi berurusan dengan Alex karena sebelumnya merasa dikhianati. Connected. I know. He's dangerous. No. Namun, demi menyelamatkan keponakannya, akhirnya ia setuju untuk membantu dengan satu syarat. Alex tidak boleh lagi terlibat dengan mafia manapun. Langkah pertama Sebastian adalah mengamankan istri Alex, karena kemungkinan besar ia akan diculik kembali oleh anak buah Revello. Ketika pagi tiba, Sebastian membawa istri Alex untuk bersembunyi di rumah aman miliknya. Sebelum berpisah, sang istri memohon kepada Alex agar bisa membawa Christina kembali dengan selamat. I thought I was providing for my family. Kemudian, Sebastian membawa Alex untuk bertemu dengan mantan agen rahasianya, Tessa. Kepada Tessa, Sebastian meminta bantuan karena mereka sedang menghadapi masalah pribadi dengan Revello, bos mafia. Tessa, yang menganggap Sebastian sebagai saudaranya, dengan senang hati bersedia membantu. Terungkap bahwa Sebastian sengaja tidak meminta bantuan dari timnya di FBI agar bisa bebas melakukan apapun terhadap Revello. Jika Sebastian menggunakan jasa timnya di FBI, maka akan ada banyak aturan, dan barang bukti seperti hard drive harus diserahkan kepada pejabat FBI. Malam harinya, adegan beralih ke seorang mantan anggota pasukan khusus bernama Vincent yang sedang bersantai di sebuah kafe. Tak lama kemudian, dua perampok datang dan langsung menodongkan senjata ke kasir kafe, meminta semua uang diserahkan. Melihat hal itu, Vincent segera mendekati para perampok dan menyuruh mereka pergi. Namun, salah satu perampok justru menodongkan senjata ke arah Vincent. It's not the first time I had a gun pointed in my face, guys. Get the fuck out of here. Setelah berhasil membuat kedua perampok itu pergi, Vincent tiba-tiba didatangi oleh Sebastian dan Alex. Ternyata, Vincent adalah teman lama Sebastian. Dulu, mereka sering bekerja sama ketika Vincent masih menjadi anggota pasukan khusus. Di sini, Sebastian menjelaskan bahwa ia membutuhkan bantuan Vincent untuk memburu Revello, bos mafia. Revello telah menculik Christina, keponakan Sebastian, karena sebelumnya Alex telah mengambil hard drive yang berisi saldo jutaan dolar milik Revello. Sebastian berencana untuk menyingkirkan Revello dan menyelamatkan Christina tanpa harus menyerahkan hard drive. Jika misi ini berhasil, Sebastian berjanji akan membagi semua saldo milik Revello yang ada di dalam hard drive secara merata. Akhirnya, Vincent menerima tawaran Sebastian. Alright. Di sisi lain, kita melihat Revello, bos mafia, memerintahkan tangan kanannya, Marco, untuk mengirim lokasi pertukaran antara hard drive dan Christina kepada Alex. Pertukaran itu akan dilakukan lusa. Namun, Revello juga memerintahkan Marco untuk membunuh Alex dan Christina jika mereka berhasil mendapatkan kembali hard drive tersebut. Marco tidak setuju untuk membunuh Christina karena gadis itu tidak tahu apa-apa. Namun, Revello bersikeras bahwa dia adalah bos di sini, jadi Marco harus mematuhi semua perintahnya. Keesokan harinya, Sebastian pergi menemui rekannya di FBI. Ia meminta rekannya tersebut untuk memberitahu pejabat FBI bahwa ia mengajukan cuti selama 3 hari. Rekannya bertanya mengapa Sebastian mengambil cuti dan apakah ia sedang mengalami masalah. Namun, Sebastian beralasan bahwa ia baik-baik saja dan hanya ingin berlibur. Don't worry about work. I'll cover for you. Sementara itu, Sebastian dan Alex bertemu dengan Vincent dan Tessa. Kemudian, Sebastian membeli senjata dari teman lamanya. Karena mereka akan menghadapi pasukan Revello, mereka membutuhkan perlengkapan yang lengkap. Setelah semua senjata siap, Sebastian meminta Vincent dan Tessa untuk berkumpul lagi malam ini guna menyusun strategi, karena Marco sudah mengirimkan lokasi pertemuan. Malam harinya, Sebastian, Alex, Tessa, dan Vincent berkumpul. Di sana, mereka membahas strategi yang akan dijalankan saat pertukaran besok siang.
Sebastian menugaskan Vincent untuk menyingkirkan pasukan Revello dari jarak dekat, sementara Tessa akan menjadi penembak jitu dari kejauhan. Sebastian sendiri akan menemani Alex dalam pertemuan dengan Revello. Setelah sinyal diberikan, mereka akan langsung menyerang. Setelah semua mengerti, Alex menghubungi Revello dan mengatakan bahwa ia siap melakukan pertukaran. Keesokan harinya, tepat 72 jam sejak waktu yang diberikan Revello, Sebastian dan timnya telah tiba di lokasi pertukaran, yaitu di sebuah pabrik kosong. Sebastian meminta Vincent dan Tessa untuk menjalankan tugas masing-masing. Sementara itu, dia dan Alex akan masuk ke dalam untuk melakukan pertukaran. Sementara itu, Marco menitipkan Christina kepada pacar Revello dan memintanya untuk tidak membiarkan Christina kabur. Pacarnya menolak karena ia bukan anak buah Revello, melainkan pacarnya. Revello yang mendengar pacarnya membangkang, kemudian menggunakan kekerasan agar ia menuruti perintahnya. Fucking found you! So you gotta do what I say when I say it. Sebelum bertemu dengan Alex, Revello memerintahkan Marco untuk segera mengerahkan semua anak buahnya untuk menghabisi Alex dan Christina jika mereka mendapatkan hard drive. Marco sengaja menyembunyikan anak buahnya agar Alex percaya tempat itu benar-benar kosong. Namun, Sebastian sudah mengantisipasi hal ini. Ia dan Vincent telah menyusun strategi untuk menyingkirkan anak buah Marco sebelum mereka bergerak. Singkat cerita, Sebastian dan Alex akhirnya bertemu dengan Revello dan Marco. Revello terlihat terkejut saat melihat Alex datang bersama Sebastian, kepala FBI. Sebastian meminta Revello untuk tetap tenang karena kedatangannya bukan sebagai FBI, melainkan untuk mengawal adiknya, Alex. Ia juga berbohong dengan mengatakan bahwa ia tidak akan menangkap atau mencampuri urusan bisnis Revello selama pertukaran ini berjalan lancar. Akhirnya, Revello mempercayainya. Namun, ia meminta agar hard drive diserahkan terlebih dahulu. Alex menolak, karena dalam perjanjian mereka, pertukaran harus dilakukan secara bersamaan. Hard drive ditukar dengan Christina secara serentak. Pada saat yang sama, Tessa sudah berada di atas dan siap menembak Revello dan Marco. Sementara itu, Vincent yang berada di dalam pabrik terlihat oleh anak buah Marco dan terjadilah baku tembak sengit. Ketika Marco terbunuh, Revello menjadi marah dan segera mengerahkan semua pasukannya untuk menghabisi Alex dan Sebastian yang lari masuk ke dalam pabrik. Sementara itu, Revello sendiri langsung menuju pacarnya untuk membawa kabur Christina. Di sisi lain, Vincent dan Tessa berhasil menumpas semua pasukan Revello yang hendak menyerang Alex dan Sebastian. Kini, hanya tersisa Revello dan pacarnya. Mereka segera menuju mobil untuk membawa lari Christina. Namun, dari kejauhan, Vincent berhasil meledakkan mobil itu sehingga Revello dan pacarnya tidak bisa pergi kemana-mana. Akhirnya, Sebastian dan timnya mengepung Revello dan pacarnya. Dalam tekanan, Revello mengacungkan pistol ke arah Christina dan mengancam akan membunuhnya jika semua orang tidak melemparkan senjata mereka. Alex, yang tidak ingin putrinya terbunuh, memohon kepada Sebastian dan Vincent untuk melemparkan senjata mereka. Bahkan, Alex juga menyerahkan hard drive kepada pacar Revello asalkan Christina dilepaskan. Namun, Revello tetap tidak mau melepaskan Christina dan malah mencoba membawanya kabur. Pacar Revello yang marah atas perilaku Revello akhirnya mengacungkan senjata ke arah Revello, sehingga terjadi pertengkaran hebat. Pada saat yang sama, Christina berhasil memberontak dan melarikan diri. Akhirnya, Revello tewas, dan Alex berhasil menyelamatkan Christina dengan selamat. Tak hanya itu, pacar Revello juga mengembalikan hard drive yang berisi jutaan dolar saldo, asalkan ia dibebaskan. Alex setuju dan berencana mencairkan semua saldo itu untuk dibagi secara merata. Sore harinya, Christina kembali ke rumah dan langsung memeluk ibunya. Mereka semua sangat bahagia. Kini, Alex mengajak keluarganya untuk berkeliling dunia karena ia memiliki banyak uang.